Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yun'imu ala ibadihi bin ni'am wa yasrifu anhum asyada'id wan niqam. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang senantiasa melimpahkan kepada hambanya nikmat-nikmat, menjauhkan dari mereka berbagai petaka dan musibah. Alhamdulillahilladzi biyadihil khair. Segala puji bagi Allah yang di tangannya segala kebaikan. Ingat, segala kebaikan itu ada di tangan Allah. Jangan berharap lebih kepada manusia. Jangan terlalu berharap pula kepada manusia yang penuh dengan kekurangan. Berharaplah kepada Allah. Allah yang memberikan pahala yang besar untuk amalan yang sedikit. Allah yang telah menyebutkan tentang dirinya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Apa yang mustahil buat kita, apa yang tidak mungkin buat kebanyakan manusia, bagi Allah hanya tinggal mengatakan kun fayakun. Tinggal bagaimana kita sebagai hambanya memohon agar Allah Azza wa Jalla mau mengkaruniakan kepada kita yang terbaik untuk kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, sebuah kebahagiaan tersendiri anak bisa sampai ke Batam lagi. Anak kira orang Batam sudah nggak mau ngundang anak lagi. Berapa tahun anak nggak kesini? Enggak lah, 4 tahun lah. Tapi ada yang dirindukan di Batam ini. Wajah-wajah orang-orang yang soleh, yang penuh dengan cahaya, yang semoga cahaya itu akan terus mendampingi kita di padang mahsyar kelak. Bicara bukan sekedar penampilan. Ada sebuah keluhan, sebuah aduan dari sebagian manusia yang mereka melihat adanya orang-orang yang belajar agama. Sedikit dia mengetahui tentang akidah, mungkin sedikit pula ilmu fikih, dan dia sudah mengamalkan beberapa amalan sunnah. Tampak dari penampilannya yang berubah, menunjukkan kalau dia seorang yang faham. Tapi ada banyak kekurangan di perilaku dan etika. Ada sesuatu yang menjadikan sebagian orang berpandangan, kok bisa seperti ini sih orang yang belajar agama. Di sisi yang lainnya, ada orang-orang yang secara ilmu agama kurang. Mungkin penampilannya juga nggak terlalu menunjukkan bahwa dia faham dengan agama. Akan tetapi bila melihat akhlak, perilaku, orangnya santun, orangnya sopan, suka membantu orang lain, menghargai yang tua, menyayangi yang muda, tidak pernah memaki dan mencela. Kok bisa seperti itu?
Apa sebabnya? Munculnya manusia-manusia seperti ini. Sebagian orang memandang ya itulah fitnah. Orang kalau beragama ini dicari-cari kesalahannya, dicari-cari kekurangannya. Pasti ada kekurangannya, iya. Tapi sebagian berpendapat bahwasanya memang nggak ada hubungan antara akidah seseorang itu dengan akhlak. Tidak semua orang yang akhlaknya mulia itu beriman, dan tidak pula semua orang yang beriman itu akhlaknya baik. Muncul ungkapan seperti ini, dan kita harus mencari akar permasalahannya di mana. Karena pandangan-pandangan itu pandangan-pandangan yang tidak mendasar, hasil kajian yang prematur, hanya karena oknum yang melakukan sebuah tindakan kemudian dijadikan standar untuk mengukur dan menilai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, ketahuilah adanya hubungan yang sangat erat antara akidah seseorang dengan akhlak. Kalau antum melihat ada orang yang baik tapi nggak beriman, sejatinya ada fitrah baik di diri dia. Tapi akhlak dan perilaku yang mulia yang dia tampakkan itu apabila tidak didasari dengan iman, maka kebanyakan hanya pura-pura baik. Kalaupun dia sungguh baik, dia berharap sesuatu dari dunia ini. Berharap pujian, Nobel yang diberikan. Antum kadang mendapati ada orang kafir, subhanallah, sodakohnya jangan ditanya. Antum kalau tahu berapa sodakoh yang dikeluarkan oleh Bill Gates lewat yayasan yang dia miliki, mungkin sudah triliunan. Tapi dia mencari apa? Ada sesuatu yang dia cari di dunia ini. Tapi seorang yang beriman ketika dia berakhlak mulia, dia memperbaiki perilakunya, maka itu didasari karena akidah yang kuat. Maka kalau antum mendapati seorang yang belajar agama, yang penampilannya udah syar'i, masya Allah, yang perempuan sudah pakai jilbab, bahkan pakai cadar, tapi akhlaknya buruk, maka ketahuilah bahwa di balik cadar itu ada iman yang lemah. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Itu ukuran. Jadi kalau mau lihat orang hafal Al-Quran akhlaknya buruk, oh bermasalah nih orang. Mungkin dia hafal Quran hanya untuk ikut perlombaan, hanya untuk dihormatin dan dihargai orang. Kenapa seharusnya dia yang hafal Al-Quranul Karim akhlaknya lebih mulia daripada nggak ngerti apa-apa tentang Al-Quranul Karim? Tapi kenapa kita mendapati orang seperti itu? Ada oknum-oknum yang seperti itu. Kembali kita sebutkan tadi bahwasanya akidah yang kuat akan tampak dalam perilaku dan sikap. Sebagian antum datang ke masjid, duduk sama yang di sebelahnya nggak assalamualaikum. Antum kenal sama yang di sebelah antum? Coba assalamualaikum. Tanya dari mana? Dari mana? Masya Allah, anak kasih hadiah buat antum berdua, masya Allah. Kirim ke belakang. Kita datang jamaah, saudara kita nggak kenal, assalamualaikum, kenalan. Ini menunjukkan ada yang lemah di diri kita.
Semua itu bermula dari hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tuh nggak ngelihat kepada rupa kalian, nggak ngelihat kepada penampilan kalian, nggak melihat kepada harta kalian, berapa yang kau miliki. Tidak. Apa yang dilihat? Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah itu melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh hati saya bersih, amalan yang nggak bersih nggak bisa. Ada seorang yang Masya Allah, ketika ditegur dia bersalaman dengan semua perempuan, dia bersalaman. Bukan mahramnya, kenapa kau salaman sama dia? Hati ana bersih Ustaz, nggak ada syahwat apa-apa Ustaz. Oh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, apa kata beliau? Inni la usafihun nisa, aku tidak berjabatan tangan dengan wanita. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Itu hati yang bersih. Bahkan manusia yang termulia beliau alaihi salatu wassalam, beliau tidak berjabatan tangan dengan wanita. Apa kemudian engkau mengatakan, oh orang yang tidak mau berjabatan tangan dengan wanita karena hatinya masih kotor Ustaz, ada nafsunya. Kalau anak nggak ada nafsu, semua kayak tembok sama nafsu. Hati-hati jemaah. Jadi kita harus pahami bahwasanya ketika seorang hijrah, seorang belajar agama, apa yang engkau pelajari itu harus tampak dalam sikap dan perilakumu. Karena itu konsekuensi orang yang belajar agama, ikhlasulillahi ta'ala. Tidak seperti orang munafik. Orang munafik itu penampilannya jamaah, Allahu Akbar. Allah menyebut tentang orang munafikin di surah Al-Munafiqun. Di masjid kita ini apa semuanya beriman? Harapannya seperti itu. Nggak ada yang munafik. Wallahu a'lam. Karena munafik itu penampilannya seperti orang Islam, bahkan mungkin lebih keren. Apa kata Allah ketika menyebutkan tentang orang-orang munafikin? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau engkau memandang mereka, engkau akan kagum dengan penampilan mereka, dengan tubuh mereka. Allahu Akbar. Orangnya gagah-gagah. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Itu penampilannya. Kalau ngomong, engkau akan dengarkan ucapan mereka. Pinter ngomong. Jadi orang munafik ini jamaah, penampilannya kayak orang paling Islam banget, ngomongnya paling enak didengar. Ka'annahum khusyubun musannadah. Tapi mereka itu seperti kayu yang disandarkan ke tembok. Nggak ada akarnya mereka. Cuma penampilannya doang yang keren. Didorong dikit jatuh. Nanti ketika ada musibah, ada petaka, kelihatan, oh ternyata munafik fulan. Tahu dari mana? Ya, hari-hari menyingkap mana yang imannya benar dan mana yang imannya buruk. Orang yang hijrah harus sabar. Tunjukkan. Kalau antum setelah mengenal Allah, antum lebih sabar daripada nggak kenal Allah dulunya. Karena Allah akan menguji, pasti ujian itu datang jemaah. Apa kata Allah? Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, saya sudah hijrah, saya mau jadi orang baik, kemudian mereka tidak difitnah? Antum siap-siap, antum akan difitnah, antum akan diuji, antum akan dicoba. Untuk apa? Untuk menampakkan hati antum.
Kalau penampilan semua orang bisa ngelihat. Tapi untuk hati antum itu harus ada ujian. Apa kata Allah? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa ya'lamal kadhibin. Kata Allah, kami benar-benar telah menfitnah orang-orang sebelum mereka, sehingga nampak siapa yang benar-benar beriman, siapa yang pura-pura beriman. Jamaah, kalau bicara penampilan mudah sekali antum memanjangkan jenggot itu. Mudah sekali. Messi jenggotnya panjang. Antum lihat. Sekarang sudah mulai anak lihat. Orang-orang jenggotnya panjang nggak sholat. Hanya sekedar keren. Kenapa? Ya sekarang lagi lagi musim. Iya. Kalau bicara merubah penampilan, perempuan itu merubah penampilan hanya butuh 5 menit. Dia beli jilbab, 1 menit beli jilbab, masuk ke ruang ganti, keluar sudah berubah penampilannya. Itu mudah. Tapi yang diperlukan adalah setelah itu iman yang perlu diperbaiki agar menampakkan amal. Itu amal, oke, amal luar. Jamaah rahimakumullah, dekorasi luar ini kadang-kala menipu sebagian kita. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah datang kepada beliau seorang yang mau jadi saksi. Jadi orang kalau mau jadi saksi itu bukan disumpah seperti yang kita lihat di pengadilan negeri, mungkin disumpah ya. Tapi memang dicari tahu orang ini orang baik apa enggak. Harus ada yang merekomendasi. Subhanallah jemaah. Bicara rekomendasi, ana sempat ngobrol dengan seorang tentang caleg-caleg yang ada. Katanya caleg di Batam ada berapa banyak? Ada 700 ribuan? Nggak sampai lah. Jangan terlalu banyak lah. Berapa? 570. Yang mau diterima 50. Yang bakal stres berapa? 520 yang bakal. Iya, Anda tanya sama beliau ini, apakah mereka itu dites sebelum jadi caleg? Dites. Tes apa? Mungkin tes tulis, tes lisan, untuk dilihat kelayakan dia untuk jadi wakil rakyat. Katanya nggak ada, Ustaz. Yang ada itu tes kejiwaan. Yang ada itu sekedar ya kelengkapan administrasi. Itu aja. Jadi kalau dites keilmuan dia gimana, dia kepedulian dia dengan lingkungan gimana, kepada agama, nggak ada semua. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, orang mau jadi saksi aja itu dites. Bukan disumpah. Kenapa? Kalau bicara sumpah, subhanallah, siapa yang nggak bersumpah? Maling pun kadang-kadang disuruh sumpah kamu nggak nyuri. Wallah, saya nggak mencuri. Nah, tapi butuh rekomendasi. Akhirnya ini orang menjadi saksi. Umar mengatakan kepada orang ini, "Iti biman yu'arifuka." Tolong engkau datangkan orang yang tahu sama kamu, yang memberikan rekomendasi tentang kamu. Oh iya, dia cari orang. Orang itu datang, kata dia, hal tuzakki, engkau merekomendasikan dia orang baik. Ini mau jadi saksi doang dia ini orang baik. Hal araftahu, engkau kenal sama dia? Qala na'am. Kata orang ini, iya, aku kenal sama dia. Lalu Umar mengatakan, wa kaifa araftahu? Bagaimana engkau mengenal dia? Pertanyaan pertama oleh Umar, hal jawartahu?
al-mujawarata allati ta'rifu biha mudkhalahu wa mukhrajahu. Madkhalahu wa makhrajahu. Apakah engkau bertetanggaan dengan dia sehingga engkau bisa melihat bagaimana keluar masuk dia? Qala la, enggak. Aku enggak tahu kalau itu. Yang kedua, hal amaltahu bid-dinari wad-dirham alladzaini ta'rif bihima amanatar rijal. Apakah engkau pernah berurusan tentang fulus sama dia sehingga engkau mengenal amanahnya dia atau tidak, urusan fulus? Kata orang ini, enggak tahu. Aku enggak ada muamal tentang urusan dunia sama dia. Tapi pertanyaan ketiga, hal safarta ma'ahu as-safar alladhi yakshifu an akhlaqir rijal. Engkau pernah melakukan perjalanan dengan dia? Karena di perjalanan itu engkau akan tahu karakter asli dia. Kalau cuma ketemu 2 jam, 3 jam orang bisa baik. Antum sama ana bisa lihat, oh Ustaz baik, Masya Allah tersenyum. Coba antum tanya sama istri ana, Ustaz Syafiq gimana? Dia cuma ngomong doang. Mungkin seperti itu istri ngomong. Karena dia tahu. Tapi kalau orang lain mungkin antum pernah safar sama dia, berangkat umroh bareng, melakukan perjalanan merantau bareng sehingga tahu dengan orang ini. Apa kata orang ini? La, enggak. Kalau itu aku enggak tahu. Fala'allaka ra'aitahu fil masjidi raki'an sajidan. Mungkin kau melihat orang ini di masjid, salat, ruku, sujud, fajita tuzaki, kemudian engkau datang memberikan kesaksian bahwa dia orang baik. Qala na'am ya Amirul Mukminin. Iya wahai Amirul Mukminin. Aku ngelihat dia sholat di masjid, ya sudah. Pikirnya aku itu cukup untuk memberikan penilaian kepada orang. Faqala lahu Umar bin Khattab, idhab fa anta la ta'rifu. Silakan kau pergi, engkau nggak tahu sama dia, nggak kenal sama dia. Wa ya rajul, dipanggil lagi orang ini. Itini bi rajulin ya'rifuka. Datangkan kepada aku orang yang kenal sama kamu. Dia nggak kenal sama kamu. Jamaah, antum bisa lihat yang di masjid ini, semua orang baik enggak? Semuanya baik. Kalau ukuran orang baik itu, oh kelihatan ruku sujud, oh orang baik. Kasih fulus 500.000. Nggak ketemu lagi sama antum. Kadang kala seperti itu. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah. Jamaah, ingat ada korelasi yang sangat kuat antara iman dengan akhlak. Antara akidah seseorang dengan akhlak. Jadi kalau bicara hijrah, hijrah itu dimulai dari hati. Ada hijrah hati, ada hijrah fisik. Yang terpenting adalah bagaimana hijrahnya hati kita menuju ke tempat yang lebih baik dan lebih mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang iman, apa kata beliau? Al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 lebih cabangnya atau ada 60 lebih cabang. Semuanya masuk keimanan. Fa afdaluha, cabang keimanan tertinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Itu cabang keimanan tertinggi. Bukan hanya diucapkan di lisan, tapi ditancapkan di dalam dada. Ada konsekuensi dari la ilaha illallah. Bukan hanya tulisan di status antum, la ilaha illallah. Anda melihat ketika seorang cinta dengan la ilaha illallah, mungkin dia menggunakan topi ada tulisannya la ilaha illallah. Mungkin dia di statusnya la ilaha illallah. Naam. Tapi ketahuilah bahwa la ilaha illallah bukan hanya tulisan, tapi engkau dituntut untuk mengamalkan la ilaha illallah.
Maka kalau engkau mengatakan la ilaha illallah, tanyakan kepada dirimu, apa sih syarat mengatakan la ilaha illallah? Apa rukunnya la ilaha illallah? Sebagian kita nggak tahu rukunnya la ilaha illallah. Sehingga kenapa kita melihat orang membaca la ilaha illallah tapi masih melakukan kesyirikan. Dia mengatakan la ilaha illallah. Bahkan wiridnya adalah la ilaha illallah. Afdalu dzikir. Zikir yang paling mulia kata Nabi SAW. La ilaha illallah. Tapi kenapa ada orang yang melakukan kesyirikan sedangkan dia mengatakan la ilaha illallah? Dia nggak faham dengan rukunnya la ilaha illallah. Sebagian orang masih mencari pesugihan di gunung-gunung. Nggak tahu di Batam ada nggak? Nggak ada. Nggak ada tempat orang cari pesugihan. Kalau di Jawa banyak. Bertapa di situ, bersemedi di situ, berhari-hari meninggalkan keluarganya. Entah apa yang dia cari pesugihan. Sebagian orang mencari keselamatan. Dilihat ombak di laut ini sudah mulai memakan korban. Sebagian nelayan kapalnya hancur, sebagian mati. Oh, kalau begitu kita potong kerbau. Berapa? 7 kerbau. Dilarungkan ke laut. Mencari apa? Mencari keselamatan. Mana la ilaha illallah yang kau katakan? Tiada yang berhak disembah. Tiada yang pantas dimintai keselamatan kecuali Allah Jalla Jalaluh. Kemudian kau minta keselamatan kepada selain Allah. Ini jamaah. Maka kalau kita lihat munculnya ritual-ritual yang tidak sesuai dengan tauhid dari orang yang mengatakan la ilaha illallah karena dia nggak paham. Abu Thalib paman Nabi kita Muhammad SAW nggak mau mengatakan la ilaha illallah. Apa sih beratnya mengatakan la ilaha illallah? Apa beratnya? Apalagi ini Abu Thalib orang Arab. Ketika mau meninggal dunia, sedang sakit keras, datang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan kepada pamannya, di sisi pamannya ada Abu Jahal bersama Abdullah bin Abi Umayyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul ya am la ilaha illallah." Wahai paman, aku mohon kepadamu untuk mengatakan la ilaha illallah. Kalimah uhaju laka biha indallah. Aku akan membelamu dengan kalimat itu di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Katakan wahai paman. Apa kata Abu Thalib, kata Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu tidak suka dengan ajarannya Abdul Muttalib? Karena konsekuensi la ilaha illallah ini menafikan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau benci dengan ajarannya bapak? Soalnya Abu Jahal tahu engkau mengatakan la ilaha illallah, selesai berarti. Itu konsekuensinya jemaah. Nggak jadi Abu Thalib mengatakan la ilaha illallah. Sedangkan sebagian kita merasa pokoknya mengatakan la ilaha illallah sudah, kunci surga itu la ilaha illallah. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, kalau engkau melakukan kesyirikan, semua amalanmu gugur. Hasya, nggak mungkin Nabi melakukan kesyirikan. Tapi ini peringatan buat kita. Jangan berpikir kalau antum sudah beriman, sudah Islam, nggak mungkin melakukan kesyirikan. Siapa yang bilang? Nabi Ibrahim takut. Nabi Ibrahim doanya mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan hamba dan anak keturunan hamba dari menyembah berhala-berhala ya Allah.
Nabi doanya seperti itu. Antum mungkin nggak pernah doa seperti itu. Bahkan merasa, oh ana insya Allah Ustaz, ana umrah tiap tahun maksudnya. Insya Allah masuk surga. Nah, hati-hati jemaah. A'laha, yang tertinggi dari keimanan itu adalah la ilaha illallah. Bukan hanya ucapan lisan, tapi ucapan hati dan keyakinan. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu masuk iman jemaah. Antum habis kajian nggak boleh bawa air ke masjid. Kenapa nggak boleh? Nggak boleh tidur di masjid. Hati-hati kalau anda lihat ada yang tidur. Kan nggak boleh tidur di masjid kan? Iya Ustaz. Sampai di beberapa masjid itu ditulis ya Mas. Dilarang tidur di masjid. Ternyata orang-orang nggak tidur, rebahan. Ketika dikatakan, Pak nggak boleh tidur di masjid, enggak, saya nggak tidur, saya rebahan. Akhirnya besoknya ditulis diganti, dilarang rebahan di masjid. Astagfirullahaladzim. Baik, kenapa antum dilarang bawa air ke masjid? Kenapa? Padahal boleh bawa air masjid. Di Masjid Nabawi isinya air zam-zam semua. Makan di masjid boleh. Antum kalau lihat waktunya berbuka di Masjid Nabawi, semua sof isinya sufroh orang makan. Tapi kenapa di masjid kita nggak boleh? Karena ada oknum yang tidak menjaga kebersihan. Ini masalahnya. Kalau antum jaga kebersihan, antum mau bawa roti boleh nanti. Sebagian orang pulang dari masjid ngelihat, nggak di sini ya, di masjid-masjid yang anak berangkat, ngelihat ada gelas ya, mungkin nggak dibuang sama pemiliknya. Dia lihat, ini nggak beradab yang biarkan gelas di sini. Lalu dia tinggal. Sama aja antum sama dia. Sahih jemaah. Imatatul adza 'anit thariq. Ini termasuk keimanan. Jadi sebagian di antara kita belajar, alhamdulillah, tahu dalil, alhamdulillah. Tapi dalil itu untuk diamalkan, bukan untuk dihafalkan saja. Hari ini kita mendengar hadis Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai masih ada yang buang sampah sembarangan. Kadangkala, ya Allah jemaah, orang berangkat ke masjid, sholat subuh, naik motor. Nggak tahu kalau di sini, kalau di kampung itu kadang-kadang lewat sungai, ini sebelum ke masjid, dia buang sampah ke sungai. Bismillah, lalu ke masjid. Dan kita melihat penyebab banjir itu apa? Sampah. Siapa yang buang? Kita yang buang. Ainal iman? Oh, iman itu di sini tempatnya Ustaz. Nabi SAW menyebutkan itu semua masuk iman. Antum membuang gangguan dari jalan itu termasuk iman. Beda level aja, tapi itu termasuk iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka kita harus berusaha. Jangan sampai antum menjadi penyebab orang itu benci sama Islam. Hati-hati ketika seorang nipu. Yang ditipu orang kafir. Orang kafir apa non muslim? Karena kalau salah dikasih tahu jemaah. Setelah ditipu, alhamdulillah dapat anak 2 juta. Yang antum tipu, orang kafir, aman insyaallah. Siapa yang bilang aman? Antum bahkan menyebabkan orang kafir itu jadi gak suka. Tammima makarimal akhlak. Aku tuh diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Antum pikir orang Arab jahiliyah buruk semua akhlaknya? Enggak. Sebagian itu subhanallah jemaah.
melihat istri tetangganya lewat, mungkin tersingkap rambutnya atau apa, dia tundukkan pandangannya. Ini orang jahiliyah. Bahkan antum tahu siapa yang mengantarkan Ummu Salamah ke Madinah? Siapa yang ingat? Siapa yang mengantarkan Ummu Salamah ke Madinah? Orang Arab jahiliyah. Kalau nggak salah Utsman bin Abi Talha. Dia mengantarkan Ummu Salamah ini mau hijrah. Mekah Madinah ini 435 km. Ummu Salamah itu naik ontanya sendirian sama putranya namanya Salamah. Ditanya sama dia, akhirnya dia masuk Islam. Tanya, ila aina ya Ummu Salamah? Kemana wahai Ummu Salamah? Kata dia, aku mau berangkat menjumpain suamiku di Madinah. Sama siapa engkau? Enggak ada. Kecuali sama Allah dan ini putraku bersamaku. Kata orang ini, malaki min matrok. Enggak mungkin engkau berangkat sendirian, kata dia. Diantar sama orang ini jamaah. Ya nah lupa namanya. Kalau nggak salah Utsman bin Abi Talha. Diantar jamaah. Kata Ummu Salamah, kalau waktunya istirahat, ontaku itu didudukkan lalu dia ini pergi. Karena takut kadang-kala turun ada yang tersingkap kakinya atau apa, dia pergi. Setelah Ummu Salamah turun, diambil lagi ontanya. Nanti mau berangkat, didatangkan ontanya, didudukkan, dia pergi. Nunggu Ummu Salamah naik. Sampai cerita Ummu Salamah, aku nggak melihat teman sebaik dia dalam perjalanan safar ini jemaah. Ini menyingkap hakikat seseorang. Berapa hari dia tinggalkan rumahnya untuk mengantar seorang muslimah. Lalu Allah berikan hidayah kepada dia. Dia masuk Islam. Ada akhlak-akhlak baik jemaah. Fitrah manusia sejatinya baik. Maka ingat, Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bagaimana cara menyempurnakan akhlak yang mulia? Dengan memperbaiki akidah. Akidahnya diperbaiki. Antum tahu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang sangat memusuhi Islam. Bahkan sahabat-sahabat yang masuk Islam itu disiksa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana tatkala dia masuk Islam? Dia menjadi penegak kebenaran jemaah. Ketika akidahnya diperbaiki. Jadi kalau antum buruk perilakunya, maka yang harus diperbaikin adalah akidah antum. Ada apa antum? Ana sudah hijrah Ustaz 5 tahun. 6 tahun, 7 tahun, tapi masih pemarah. Ngutang nggak bayar-bayar. Wallahi itu ada. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang akhlak yang mulia ini. Beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajatas sha'imal qa'im. Seorang yang beriman itu, seorang yang berakhlak mulia dari orang yang beriman ini, dengan akhlaknya dia bisa menyamain derajat orang yang ahli sholat tahajud dan ahli puasa sunnah. Antum puasa sunnah enggak, sholat tahajud enggak, akhlak buruk. Penampilan keren, Masya Allah. Kalau kelihatan, oh fulan, Masya Allah. Maka antum nggak dapat apa-apa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, man ahabbun nas ilallah, wa ma ahabbul a'mal ilallah. Siapa manusia yang paling dicintain Allah? Apakah amalan yang paling dicintai Allah? Pertanyaannya dua, tentang manusia yang paling dicintai Allah dan tentang amalan yang paling dicintai Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah, orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Antum coba tanyakan, apa manfaat antum buat negeri ini? Apa manfaat antum? Apa manfaat antum buat tetangga antum? Antum di perumahan sudah tinggal selama 30 tahun.
Apa manfaat antum buat tetangga antum? Coba antum koreksi diri antum. Kadangkala kita nggak ada manfaatnya buat orang lain. Selalu yang dipikirkan adalah manfaat untuk diri pribadi. Kadang-kala nggak peduli sama tetangganya. Jadi ukuran orang yang paling dicintai Allah, seberapa besar manfaat yang dia berikan kepada makhluk Allah, maka dia akan mendapatkan cinta Allah Jalla Jalaluhu. Antum bisa bayangin seorang wanita pelacur memberi makan seekor anjing. Allah ampuni dosanya. Allah masukkan ke surga. Ada manfaat buat orang lain. Dan dia melakukan itu ikhlas. Dari mana ikhlasnya Pak Ustaz? Nggak ada yang melihat. Kebanyakan kita ini berbuat baik karena ada yang melihat. Istilah orang sekarang itu pencitraan. Apalagi caleg ya. Masya Allah. Paling manfaat buat orang lain. Itu orang yang paling dicintai Allah. Kemudian siapakah atau amalan apakah yang paling dicintai Allah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang engkau transfer kepada saudara muslim. Kita bisa bikin saudara kita gembira jemaah. Mungkin dia orang yang sedang ditimpa utang, gak bisa bayar utang. Lalu antum sampaikan kepada dia, sudahlah, ana yang bayarin utang antum. Masya Allah. Antum lihat dia belum bisa membayar SPP anak sekolah. Dia bayarin. Ada orang jamaah yang datang ke lembaga sekolah. Datang, siapa yang nggak bisa bayar SPP? Ini jadwalnya. Dia ambil semua, dia bayarin semua. Jangan ngomong sama orang itu, supaya nggak malu orang itu dibantu. Subhanallah. Dia berbagi kebahagiaan sama orang lain, dan orang itu nggak perlu tahu antum yang kasih. Apa pentingnya dia tahu antum yang kasih? Yang penting Allah tahu antum ngasih dia lillahi ta'ala. Bantu saudara kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala an amshiya ma'a akhin li fi hajatin. Aku berjalan ngurusin hajatnya saudaraku, dia punya hajat yang harus diselesaikan, aku berjalan sama dia, itu lebih aku cintai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Membantu orang lain. Jadi amalan itu ada amalan yang manfaatnya hanya untuk kita. Tapi ada amalan yang manfaatnya dirasakan orang lain. Maka berusahalah antum untuk menimbang-nimbang mana amalan yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna su'al khuluqi la yufsidul amala kama yufsidul khallul asal. Akhlak yang buruk, perilaku yang buruk itu bisa merusak amalan. Seperti rusaknya madu kalau bercampur dengan cuka. Maka pulang dari sini sampai rumah antum minta madu sama keluarga antum. Minta madu 1 gelas, antum campur cuka 1 sendok. Lalu antum aduk. Nggak perlu antum minum, antum cium. Busuk. Ahibati fillah. Ibunda Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata kepada putranya Sufyan Ats-Tsauri yang kita tahu imamul muslimin dalam hadis, Masya Allah. Dia yatim. Ibunya ngomong sama dia suatu hari, Sufyan, Ananda, ibu ini punya duit 10 dirham. Engkau dengan 10 dirham ini cari 10 hadis. Jamaah dulu belajar ilmu itu biayanya besar. Selain biayanya besar, membutuhkan waktu yang panjang.
Imam Bukhari mengumpulkan bukunya itu perjalanan 17 tahun jemaah. Atau 20 tahun. Sekarang antum tinggal baca setahun nggak selesai-selesai. Nggak perlu keliling dunia antum. Imam Bukhari keliling dunia. Mengumpulkan satu persatu, antum nggak perlu keliling dunia. Ada kajian di masjid Sahih Bukhari. Males datang. Ibunya Sufyan mengatakan, engkau belajar dengan uang 10 dirham ini 10 hadis. Jadi kalau ada yang berpikir belajar itu gratis, belajar itu butuh biaya. Jadi kalau melihat sekolah, kenapa kok mahal Pak Ustadz? Ya perlu biaya memang. Emangnya gedungnya itu bangunnya pakai daun? Enggak, pakai fulus. Terus kata ibunya, setelah engkau belajar 10 hadis, engkau lihat perilakumu. Kalau ada perubahan sikap di dirimu, perubahan apa? Perubahan jalanmu berubah, dudukmu berubah, gaya berbicara sama orang berubah, lanjutkan menuntut ilmu. Tapi kalau ternyata ilmu yang kau dapati tidak membawa perubahan, kayaknya engkau tinggalin. Aku takut ilmumu itu jadi balak buat engkau pada hari kiamat. Karena ilmu ini untuk diamalkan, bukan untuk dihafal. Masya Allah. Kalau Nabi SAW dengar anak nangis itu, sholatnya dicepetin sama Nabi SAW. Sholatnya dicepetin, iya, SAW itu. Jadi yang jadi imam tolong melihat ada anak nangis di belakang, tetap baca Al-Baqarah. Antum udah tahu ibunya itu kepikiran sama anaknya. Bukan ibunya, jamaah satu masjid kepikiran. Imamnya nggak kepikiran. Masya Allah. Baik. Ingat, ilmu yang dipelajari untuk diamalkan. Quran itu bisa menjadi pemberi syafaat buat kita. Tapi Quran itu bisa nyeret antum ke dalam api neraka. Yang punya Quran, yang hafal Quran, jangan berbangga dengan hafalannya kalau engkau tidak mengamalkannya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa menjadi pembelamu pada hari kiamat dan bisa menjadi penuntutmu pada hari kiamat. Yang pakai siwak, ada orang yang Masya Allah pakai siwak. Sunnah pakai siwak. Ana sampai sekarang masih belum dapat siwak made in Indonesia. Dulu ana pernah lemparkan kepada jamaah untuk mencari pohon yang bisa menjadi pengganti pohon arok yang ada di Arab Saudi sana. Indonesia ini kaya dengan pohon-pohonan. Coba dicari. Jadi orang pakai siwak itu nggak perlu pakai odol, nggak perlu pakai sikat gigi. Dia ketemu di jalan pohon di masjid ditanam pohon siwak gitu ya. Orang mau ke masjid tinggal petik. Masya Allah. Itu kalau bisa ditemukan Masya Allah. Tapi kalau nggak ada ya sudah pakai sikat gigi. Tapi yang antum suka membersihkan mulutnya dengan sikat gigi, tolong bersihkan mulutnya dari dosa-dosa mulut. Jaga lisanmu. Kita nih akhir-akhir ini hoax di mana-mana. Bukan antum yang bikin, tapi antum yang ikut menyebarkan. Kadangkala hoaxnya itu berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis palsu disebarkan. Seharusnya kalau ada penyebar hadis palsu itu dihukum. Antum laporkan ke polisi. Mana akun yang menyebarkan hadis palsu? Tolong ditangkap orang ini. Ini bukan merusak negara, tapi merusak dunia akhirat. Ya ini hadis-hadis palsu disebari. Sedangkan berita aja yang urusan dunia kita nggak boleh menyebarkan berita hoax. Apalagi yang berkaitan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jangan suka memberikan komentar-komentar negatif. Khususnya sekarang di tahun politik ini. Orang kadangkala ikut serta. Padahal engkau dengan setiap ucapanmu akan dihisab. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan orang yang beriman, akidah yang kuat, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apa kata Nabi SAW? Apa yang akan dilakukan orang ini? Falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Antum kalau mau tulis komentar, antum mikir. Baik apa enggak? Kadangkala sekedar melampiaskan emosi. Karena kalau melihat komentar-komentar itu jemaah, Allahu Akbar. Ada orang yang kayaknya nggak beriman, tapi kalau lihat muslim. Padahal tanda iman yang kuat itu lisanmu akan terjaga. Maka tadi yang menjaga penampilannya dengan siwak itu sunnah. Pengganti siwak mungkin sikat gigi kalau nggak ada. Tapi tetap ana berpikir ada insya Allah di Indonesia yang bisa menggantikan kayu siwak itu. Tolong dijaga lisannya, dijaga mulutnya, karena yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu lisan. Buat akhwat-akhwat yang penampilannya udah syar'i, yang udah pakai jilbab syar'i, tolong dijaga lisannya. Kadangkala masih ada akhwat-akhwat kalau datang kajian, mereka bikin kelompok-kelompok sendiri. Ada orang baru datang, mungkin dia masih belum hijrah secara sempurna, mungkin pakaiannya masih belum syar'i, dilihatin dari ujung kaki sama ujung kepala. Ini salah datang kayaknya, tempatnya bukan di sini, Bu. Dia mau datang kajian. Tolong hargain, tolong hormati. Jadilah engkau seperti orang-orang Ansor untuk orang-orang Muhajirin. Bagaimana kepedulian mereka yang menjaga sholat 5 waktu di masjid juga. Tolong jaga janji-janji, jaga amanah, bersihkan hatimu dari iri dan dengki. Sholat itu mengajarkan kepada kita persaudaraan, ukhuwah. Antum bisa rapat kaki antum sama kaki saudara antum, nempel jamaah. Antum bersama-sama mengikuti komando imam. Imam mengatakan Allahu Akbar, antum baru ruku. Imam berdiri, baru antum berdiri. Apa yang antum rasakan dalam sholat antum itu tolong dipraktekkan dalam kehidupan ini. Nggak ada lagi iri dan dengki jamaah. Saudaramu. Bahkan Rasul SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian, walaupun ngaku beriman, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Bagaimana kita mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri? Yang udah pada ngaji biasanya bisnisnya sama. Jualan apa? Jualan apa aja, Mas? Herbal. Masya Allah. Ada teman yang tanya, gimana sekarang jualan herbal? Allah Ustaz, bunuh-bunuhan. Gimana bunuh-bunuhan? Itu terjadi. Sekarang semua jualan air, sabun, minyak, ditulis di bawahnya melalui proses ruqyah. Lihat, oh kok ada tulisan ini punya antum. Dia bikin lagi, kasih tulisan juga. Hanya sekedar untuk melariskan dagangan. Digunakan ruqyah itu jamaah. Hati-hati. Cintailah saudaramu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Kisah yang ana masih ingat selalu. Kita tuh ingin negeri kita berkah, tapi kita sendiri telah menghilangkan cinta. Umroh
melihat orang Arab itu punya roti yang kayak bantal itu jemaah besarnya, namanya tamis. Makannya sama full atau sama kari. Beli satu, karinya satu. Itu sesama pemilik toko makan bareng-bareng. Dicolek, makan bareng mereka, Masya Allah. Selesai sarapan, yuk sudah selesai kita buka toko kita. Buka satu persatu. Biasanya pembeli itu datang ke toko pertama. Datang ke toko pertama, dijualin sama dia, setelah itu sudah pergi. Alhamdulillah. Datang pembeli kedua, apa kata pemilik toko ini? Engkau ke toko sebelah. Aku alhamdulillah sudah dapat rezeki hari ini. Engkau ke toko sebelah. Allahu Akbar jamaah. Mana cinta ini? Yang membuatkan Allah menurunkan rahmatnya. Ketika seorang mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri, apa yang antum takutkan? Allah Jalla Jalaluh itu berjanji akan memberikan cinta kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah Jalla Jalaluh. Nanti pada hari kiamat akan ditanya, Ainal mu'a. Ketika orang-orang itu mendapatkan pahala masing-masing, ada orang-orang yang berada di mimbar-mimbar dari cahaya. Para nabi itu sampai iri. Itu tempatnya siapa yang begitu indah? Wal mutajalisina fiyya, yang mereka duduk karena aku. Mereka saling duduk ngobrol karena Allah Subhanahu wa taala. Wal mutazawirina fiyya, yang saling berziarah karena Allah Jalla Jalla. Maka tolong yang sudah sholatnya 5 waktu di masjid, yang antum bisa menjaga soft dengan baik, tolong jaga ukhuwah kita sama saudara kita. Nah, ada lagi nipu saudara kita. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun beliau memperbaiki akidah para sahabat. Di kota Mekah selama 13 tahun dilihat hukum-hukum itu nggak banyak yang turun. Kewajiban sholat baru turun kapan? Ya tahun ke-10, ke-11 sebelum hijrahnya Nabi SAW. Puasa di mana diwajibkan? Di Madinah. Jilbab di mana diwajibkan? Di Madinah. Selama di Mekah, apa yang digarap oleh Nabi Muhammad SAW? Memperbaiki akidah umat pada waktu itu. Karena itu yang terpenting. Allah mengatakan, wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama. Asluha thabit wa far'uha fis sama. Misalan kalimat yang baik itu seperti apa? Seperti sebuah pohon. Itu tinggi, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Itu memberikan buahnya jemaah. Artinya seorang mukmin itu kalau akidahnya baik menghujam, dia akan bermanfaat buat orang. Seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisalkan mukmin ini seperti pohon kurma. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mu'min kan nahla. Seorang mukmin itu seperti tawon, seperti lebah madu. Dia itu tidak akan hinggap di kotoran. Dia senantiasa hinggap di tempat yang bersih dan baik. Dan dia mengambil dari tempat itu yang paling baik tanpa merusak. Antum pernah melihat orang melarang tawon untuk datang ke bunganya? Tawon itu datang, lebah itu datang, tidak membuat dahan bunga itu patah. Yang ada tatkala dia pergi meninggalkan bunga itu penuh dengan kebaikan. Bahkan bunga-bunga itu menjadi buah ketika ditinggal oleh lebah dan tawon. Jadilah seperti itu. Dalam rangka memperbaiki akhlak kita. Setelah penampilan kita sudah sesuai dengan sunnah, antum perlu berdoa.
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ana mau bagi hadiah buat yang hafal doa minta akhlaknya diperbaiki. Jamaah, ada doa yang katanya dulu waktu kita SD diajarin doa itu untuk bercermin. Apa doanya? Masya Allah. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Antum sudahkah? Hah? Belum. Makanya hadiahnya kayaknya Masya Allah. Fadl kasih. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi atau fa ahsin khuluqi. Ini doa sahih hadisnya, tapi tidak khusus kalau bercermin. Kapan aja antum baca. Al-khalqu itu ciptaan. Al-khulqu itu akhlak. Para ulama menyebutkan bahwasanya al-khalqu itu gambaran manusia zahirnya. Antum bisa lihat fulan ganteng. Fulana cantik. Fulana putih, fulana hitam. Itu khalq. Khuluqnya adalah gambaran manusia batinnya. Kalau bicara ya luar kita jamaah, antum sulit untuk merubahnya. Yang warnanya gelap, sulitlah antum mau bikin putih. Antum punya istri, lihat ya Allah, kok selalu mendung ya rumah anaknya. Ya udah, itu istri antum kayak gitu. Tapi istri antum mendung bisa terang dengan akhlaknya, dengan perilakunya. Yang pertama antum doa, minta kepada Allah. Rasulullah SAW berdoa. Hafalkan doa ini. Apa kata Nabi SAW? Allahumma ihdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku agar aku menuju kepada akhlak yang paling baik. Nggak ada yang bisa memberikan petunjuk ke sana kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni say'al akhlaq, dan palingkan aku dari akhlak-akhlak yang buruk. Nggak ada, fa innahu la yasrifu anni say'aha illa anta. Nggak ada yang bisa memalingkan dari akhlak buruk itu kecuali Engkau ya Allah. Nabi saja alaihi salatu wassalam membaca doa itu. Antum pernah baca doa itu? Hafal aja enggak? Pernah ngelihat doanya aja enggak? Dicatat, dicari. Antum nggak hafal nggak apa-apa. Di waktu-waktu mustajab antum keluarkan HP antum. Doa-doa yang mungkin antum tidak mengetahuinya, antum baca doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, berkaitan dengan bagaimana kita memohon kepada Allah supaya akhlak kita diperbaiki. Yang kedua, perlu latihan. Antum pernah melihat orang, Masya Allah, perutnya besar, masuk ke fitness, satu hari besoknya langsung six pack. Pernah ngeliat? Nggak ada. Ada krim supaya six pack? Nggak ada. Yang ada latihan. Mungkin butuh waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tahu-tahu perutnya jadi six pack. Ada latihan. Begitu pula akhlak kita, jemaah. Dilatih. Yang pelit, ingat, mukmin itu nggak pelit. Jadi kalau ada orang beriman pelit, diragukan keimanannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u syuhun wa imanun fi jawfil abdi. Iman dan sifat kikir itu nggak akan berkumpul di hati seorang manusia, nggak akan. Kalau ada pelit, imannya pergi. Kalau ada iman, pelitnya pergi. Seharusnya. Tapi kadangkala pelitnya nggak seberapa Ustaz. Ya berarti imannya juga nggak seberapa. Ikutlah kadarnya itu. Antum yang pelit, latih diri antum untuk sedekah. Dilatih. Latih anak-anak antum. Setiap berangkat sekolah atau apa, kasih duit. Nih 2.000. Buat apa? Buat sedekah. Diajarin anak itu. Kasih duit 5.000, nanti beli kue ya bareng sama teman-temannya.
Subhanallah, itu anak jamaah. Setelah tiap hari antum kasih, kemudian nggak dikasih, dia bertanya, ayah, mana yang buat teman-teman ayah? Mulai berubah. Mulai dia jadi orang yang dermawan. Karena ada orang yang bawaan lahirnya pelit. Antum bisa ngelihat ada anak kecil dari kecil pelit. Permen 3 dia pegang sendiri. Kasih temennya, enggak. Tapi ada anak yang sejak kecil itu selalu ribut sama ibunya. Itu dia lihat ada makanan di rumahnya, dia bawa keluar. Dia bagikan sohib-sohib. Itu punya tamu itu. Dia nggak urusan. Tapi ada yang seperti itu. Ada akhlak yang bawaan lahir. Dan kita bersyukur. Kalau antum bawaan lahir sudah menjadi orang yang dermawan, alhamdulillah. Tapi ada yang perlu dilatih. Dilatih. Tiap hari. Antum pun seperti itu. Antum yang pelit. Ketika ada kotak amal berusaha untuk mengeluarkan. Berapapun. Dan sekarang ada sodakoh jamaah yang tidak ketahuan jejaknya. Dengan ada transfer sekarang ini, Masya Allah. Antum tinggal pencet, klik, kirim sudah ke sana. Gimana konfirmasi Ustaz? Ya nggak perlu konfirmasi. Kalau sudah rekeningnya memang rekening untuk masjid, ya sudah. Insya Allah masuk ke masjid itu. Antum tinggal minta laporan nanti ke tempat antum menyimpan. Gitu. Perlu latihan. Berapa lama latihan itu jamaah? Sampai mati. Tapi lama kelamaan antum terbiasa. Nggak berat lagi. Awalnya berat. Antum pernah melihat orang yang ngangkat beban berat. Awal ngangkat 10 kilo. Bulan depan 20 kilo. Bulan depan 50 kilo. Tahun depan 100 kilo. Pertanyaannya, ketika dia mengangkat 100 kilo, berat enggak? Berat juga, tapi bisa. Bisa dia. Ketika antum sodako, tetap orang itu cinta sama fulus. Kalau orang sudah nggak cinta sama fulus, jangan dikasih fulus. Karena dia buang duit itu jemaah. Makanya kita nggak boleh kasih duit kepada orang-orang bodoh. Nggak boleh. Allah mengatakan wala tu'tu sufaha. Jangan dikasih itu orang-orang bodoh harta kalian, jangan. Tapi berikan kepada orang yang berakal. Artinya cinta kepada uang itu tetap ada. Karena Allah sudah menanamkan di hati kita. Tapi dengan berjalannya waktu kita melatih diri kita sodakoh, ya paling tidak sudah tidak terlalu berat untuk bersodakoh. Baik, yang keberapa? Yang ketiga, cari teman yang baik. Antum punya teman yang suka tersenyum, insya Allah antum jadi suka tersenyum. Tapi antum punya teman yang mukanya kayak besi, selalu cemberut, antum kayak dia nanti. Padahal termasuk akhlak yang mulia adalah muka yang berseri-seri berjumpa sama saudara antum. Antum punya teman yang pelit, sama antum pelit sama dia. Selalu ke warung dompetnya ketinggalan, antum juga ketinggalan juga dompetnya. Kalau traktir, aduh dompet anda ketinggalan, selalu. Karena sohibnya seperti itu. Cari teman yang baik. Kemudian yang keempat, lingkungan. Lingkungan itu membentuk seseorang. Bukan cuma teman. Antum kalau punya lingkungan yang Masya Allah, orang-orangnya ramah, antum biasanya akan ramah. Tapi antum kalau kumpul sama lingkungan yang orang-orang yang suka pemarah, antum ikut sama dia. Antum bisa lihat orang yang kerja di pasar, yang teriak-teriak terus kerjaannya. Anak tadi naik kapal dari mana? Naik ferry dari Balai Karimun. Oh itu orangnya teriak-teriak. Oh sini bayar siang, teriak-teriak. Itu semuanya kayak gitu coba. Itu lingkungan. Coba antum sama orang-orang yang lembut, antum akan jadi lembut. Kemudian yang terakhir, antum perlu duduk mencari tahu kekurangan diri antum. Karena kita itu kadangkala merasa sudah baik. Kita merasa sudah sempurna. Bagaimana cara mengetahui kekurangan diri kita? Antum datang ke ustaz yang faham dengan penyakit-penyakit urusan perilaku manusia. Urusan hati. Antum datang, ustaz, anak ini orangnya seperti ini ustaz. Tolong dikasih nasihat.
Itu sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW, minta wasiat. Satu minta wasiat, apa kata Nabi SAW? La taghdab, kamu jangan marah, penyakitmu marah. La taghdab, jangan marah. Ketika dia hanya dikasih satu nasihat, dia meminta tambahan. Ausini ya Rasulullah, masa cuma jangan marah? Jangan marah, penyakitmu itu di situ. Subhanallah, antum datang. Kalau antum dapat ustadz seperti itu, jangan cari ustadz yang terkenal. Ustadz yang terkenal itu sudah jadi korban ketenaran dia. Antum susah untuk minta nasihat dia. Ada orang yang WA ana sampai 10 kali, 17 kali belum ana jawab. Ustaz, ana mau minta nasihat, ana ngomong ana nggak punya waktu. Karena terlalu banyak yang WA. Mau datang ke rumah, udah sibuk dengan urusan umat, dengan urusan keluarga. Maka nasihat ana, cari ustadz yang tidak tenar, yang tidak terkenal. Yang mungkin ustadz ini ada dalam pesantren. Antum datang, ustadz, ana mau minta nasihat ustadz. Ustadz kalau ada waktu, datang ke dia. Antum tahu dia orang yang mengamalkan sunnah, mengajak kepada sunnah, yang faham dengan agama Allah ini, yang cinta kepada Rasul SAW. Antum datang minta nasihat. Nggak harus yang terkenal. Dan kalau ke rumahnya ustadz, nggak usah bawa HP. Foto-foto. Nggak ada gunanya itu foto. Nggak ada gunanya. Antum yang berguna dari ustadz itu adalah nasihatnya. Itu yang terperlukan. Biasa sama sohib yang gak memuji kita suka. Wah, antum orangnya baik. Aduh, nggak perlu antum sohib kayak gitu. Antum cari sohib yang suka kasih nasihat, yang mungkin antum benci sama dia. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan kepada aku aib-aibku. Antum perlu sohib kayak gitu. Yang kadang-kala dia WA, ana lihat antum masih suka ngomongin orang. Oh, ya Allah, antum diingatkan. Ana lihat antum tadi ngomongnya kok kelihatan antum hasu, iri. Antum pegang sohib kayak gini. Kalau dapat, susah dapat sohib kayak gini. Karena biasanya antum 2-3 hari nggak lagi ketemu dia sudah. Aduh, ana nggak suka sama orang kayak gitu. Cari-cari kesalahan, bukan cari-cari kesalahan. Dia sedang hendak memperbaiki diri. Yang ketiga, kalau ustadz nggak dapat, sohib nggak dapat, jangan cari musuh. Tapi antum pasti ada orang yang nggak suka sama antum. Manfaatkan kritikan-kritikan dari musuh-musuh antum ini untuk memperbaiki diri antum. Ketika orang, oh Ustaz, fulan memang nggak suka sama anak, itu yang antum perlukan sekarang. Wa ainur ridha an kulli aibin kalila. Orang kalau sudah senang, nggak ada buruknya itu orang. Kama anna aina sukhti tubtil masawiyah. Dan orang kalau sudah benci, semuanya jadi jelek. Antum manfaatkan omongan dia, kritikan dia, manfaatkan. Oh, dia mengatakan ini, mungkin aku seperti itu. Sampai sebagian ulama mengatakan, idza ramakan nas bil hijarah fajma' tilkal hijarah wabni biha sullaman nahn najah. Kalau orang melemparimu dengan batu, engkau tangkap itu batu, jamaah. Kumpulin batu itu. Kumpulin buat apa? Bangun anak tangga menuju kesuksesan dirimu. Manfaatkan. Nggak perlu dilempar ulang batu tersebut, nggak ada gunanya. Yang keempat, antum perlu bergaul dengan manusia. Soalnya kalau kita nggak bergaul sama manusia, kita itu seperti katak dalam burung. Tadi menjadi orang baik seakan-akan. Tapi ketika antum bergaul sama manusia, antum kelihatan di sana. Apa sebab itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, fokus. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan, masya Allah luar biasa sekali, dan semoga kita dapat mengambil faedah dan manfaat dari apa yang telah beliau sampaikan kepada kita, dan semoga Allah senantiasa menambahkan hidayah kepada kita semua.
Baik, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Di depan sudah terkumpul beberapa pertanyaan yang dikirim, yang dituliskan pada kertas. Banyak pertanyaan yang sudah masuk. Namun sebelum kita masuk ke pertanyaan yang tertulis, kami akan izin Ustaz, ada pertanyaan langsung dari salah satu saudara kita yang baru masuk Islam, saudara David. Beliau ingin menyampaikan satu pertanyaan kepada Ustaz dan kepada saudara kami Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya perlu berdiri. Saya mau bertanya karena saya sudah tahu ini Islam sebagai anak saya. Kebetulan orang tua dan adik-adik saya masih di maka saya bisa berdoa kepada Allah untuk mengampuni dosa mereka. Subhanallah. Subhanallah jemaah. Antum bersyukur kepada Allah yang lahir Islam, yang punya keluarga Islam, orang tua Islam, adik-adik Islam. Saudara kita David, semoga Allah SWT menetapkan dia di atas agama Allah dan memberikan hidayah kepada keluarganya. Apa yang bisa kita lakukan kepada keluarga kita yang belum seiman? Selama mereka belum meninggal dunia, kita masih bisa mendoakan mereka. Dan jangan pernah berkecil hati. Allah tuh kalau mau kasih hidayah tinggal mengatakan kun. Memang yang perlu ditumbuhkan di diri kita bicara hidayah itu menumbuhkan bagaimana cinta dengan kebaikan. Nabi Ibrahim alaihissalam punya bapak bukan hanya orang musyrik, tapi dia pembuat sarana kesyirikan. Bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam ini tukang bikin berhala. Didakwain sama Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, marah orang tua. Bahkan apa kata bapaknya Azar? Dia mengatakan, la illam tantahi ya Ibrahim, la arjumannaka wahjurni maliya. Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti mendakwain aku, maka aku akan rajam kamu. Sana, engkau sudah tinggalkan aku. Diusir Nabi Ibrahim, diancam mau dibunuh sama bapak. Sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke api, bapaknya nggak sedih. Berharap Nabi Ibrahim mati juga. Tapi apa kata putranya Ibrahim alaihissalam? Salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiya. Semoga engkau dikasih keselamatan ayahanda. Aku akan memohonkan ampun untukmu kepada Allah SWT. Allah itu maha baik semua. Jadi selama orang tuanya masih hidup, kita bisa mendoakan orang tua kita. Terus berdoa. Dan yang penting juga ketika anak ini dapat hidayah, bagaimana dia menjaga hubungan baik sama orang tuanya. Karena kewajiban berbakti kepada orang tua itu bukan orang tua yang muslim saja. Sampai orang tua yang musyrik, yang tidak seiman pun kita wajib berbakti. Maka nasihat ana selain mendoakan orang tuanya David, juga berusaha menjalin hubungan baik. Dan tunjukkan kalau Islam ini mengajarkan semua keindahan. Bahkan Islam itu agama rahmatan lil alamin. Barakallahu fikum. Nah. Jazakallahu Ustaz. Ya, saudara kita David. Ya, selamat datang. Ini adalah saudara antum semua. Dan insya Allah saudara kita David Ustaz minta dikasih nama, minta dari Ustaz langsung, begitu ya, nama Islamnya.
Kasih mic. Sebelumnya saya memang sudah mualaf beberapa bulan hijrahnya baru, karena pas mualaf saya belum mengerti Islam. Terus ini teman-teman yang itu Masya Allah kalau baik, sehingga saya agak takut gitu, jadinya saya takut sekali untuk ke masjid. Tapi akhir tahun 2017 saya nggak tahu kenapa, Masya Allah saya punya rasa yang kangen sekali. Terus memang saya udah dikasih nama itu, tapi saya pas dengar nama salah satu ustaz lebih afdol itu, misalnya nama Nabi ya, Nabi ada sahabatnya, tapi nama saya tidak. Jadi mungkin punya kesempatan. Nama David siapa? Nama asli Desli Anjianto. Nah. Jadi namanya pakai nama Daud aja. Daud, Nabi Daud alaihissalam. Masya Allah. Nah, nama baptisnya David. Di nama Islamnya Daud. Sama David sebenarnya. Iya, cocok sama Daud. Insya Allah, mudah-mudahan antum seperti Nabi Daud dalam perjuangan. Satu nama aja. Iya jamaah, berkaitan dengan nama cukup satu sebenarnya. Satu suku kata. Semua antum lihat nama para sahabat itu cuma satu suku kata. Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Umar bin Khattab. Sekarang namanya orang sekarang Muhammad, Umar, Ali, Utsman. Umar, Ali, Utsman. Cukup Umar mamanya. Dan nama Umar nama yang baik. Artinya kalau Daud mungkin mau pilih nama, tadi ada pilihan Daud ya, Nabi Daud alaihissalam, atau nama Umar. Atau kalau nggak kuat dengan nama Umar, Umair. Umair itu Umar Cili. Barakallahu fikum Daud. Siap. Ustaz, saya mau bertanya. Ketika teman-teman banyak hijrah, ketika teman-teman apa? Apa ini bacaannya? Ketika teman-teman banyak hijrah, banyak yang jauh dari sunnah, dan saya ajak hijrah ke kajian sunnah. Ada yang bilang kalau salafi itu wahabi. Jelaskanlah Ustaz, apa itu salafi dan wahabi? Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Anak kayaknya akan menjelaskan itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan kepada kita kalau umat ini akan berpecah belah. Bahkan beliau mengatakan fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Semua merasa dia paling benar. Tapi kebenaran itu bukan hanya dengan klaim kemudian menjadi milik dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah. Jadi semua yang hijrah, semua yang menuju kepada Allah itu akan masuk ke terowongan yang gelap gulita.
Salah satu terowongan gelap gulita itu ketika dihadapkan kita kepada perselisihan yang terjadi. Ana baru hijrah, kok ternyata Islam ini, mungkin Daud juga mendapatkan, kok fulan bilang benar, fulan bilang benar, mana yang benar ini? Semua orang yang menuju kepada Allah akan melewati itu. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan. Kalian akan mendapati itu. Ini kepada para sahabat. Di masa sahabat sudah mulai muncul kelompok-kelompok itu. Solusinya apa? Fa'alaikum bisunnati. Kalian cari sunnahku. Cari sunnah khalifah-khalifah setelahku. Tamassaku biha. Kalian berpegang teguh dengannya. Gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kalian hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Hati-hati. Semua perkara-perkara baru dalam agama disebut bid'ah, kata Nabi Muhammad SAW. Maka kalau bicara apa itu salafi, apa itu wahabi, yang perlu antum ketahui apa yang diamalkan Nabi Muhammad SAW. Mana yang sunnahnya Nabi? Kalau antum mendapati seorang ustadz mengajak kepada kelompoknya, antum gak perlu dengerin ustadz. Mengajak kepada dirinya, tinggalkan ustaz itu. Tapi mengajak kepada Allah, mengajak kepada Rasulullah SAW, mengajak kepada bagaimana para sahabat mengamalkannya, antum ikuti. Dan orang yang hijrah, yang menuju kepada Allah, dia harus siap merasakan kesepian. Diasingkan oleh keluarganya, ditinggalkan oleh teman-temannya. Itu telah dirasakan oleh para sahabat Nabi. Maka ketika antum berpegang teguh dengan sunnah, kata Nabi SAW, al-qabid ala dinihi kal-qabid ala al-jamri. Akan datang satu masa di belakang kalian itu ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Yang berpegang teguh dengan agamanya kal-qabid ala al-jamri. Seperti orang yang memegang bara api, panas, sakit. Sakit antum pegang bara api. Tapi itu yang harus antum lakukan. Maka carilah sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa yang diamalkan Nabi engkau amalkan. Yang Nabi tidak amalkan sudahlah. Sampai kapan kita akan bertikai, akan berselisih. Nabi SAW sudah memberikan solusi supaya umat ini tidak bertikai. Menuju kemana? Fa'alaikum bisunnati. Ikutin sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah setelahku. Jadi memang sekarang merek Wahabi ini sangat menakutkan. Oh, jenggotan Wahabi. Nah, kalau jenggotan pakai tato enggak, ini keren. Enggak apa-apa. Subhanallah, hati-hati dengan yang seperti itu. Dan antum harus sabar menghadapi teman-teman yang menuduh macam-macam, sampaikan kepada dia. Kalau yang aku lakukan salah, tolong aku ditegur. Kalau sekedar engkau menuduh dengan tuduhan yang macam-macam, kayaknya nggak berguna juga, bahkan itu akan memecah belah umat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ana minta tips atau metode agar ibadah Ramadan ana bisa maksimal. Karena ana lebih sering bekerja di malam hari, Ustaz. Masuk kerja jam 10, pulang jam 7. Syukron. Masya Allah. Antum manfaatkan waktu malam itu untuk, kalau antum bisa sholat, alhamdulillah. Kalau antum tidak bisa sholat, manfaatkan malam itu untuk membaca Al-Quranul Karim. Kalau nggak bisa, manfaatkan untuk berzikir. Karena kita tahu malam-malam Ramadan itu adalah malam-malam yang penuh dengan rahmat, dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dengan berkah. Kemudian ketika waktu berbuka, manfaatkan untuk berdoa. Sekarang antum masuk alhamdulillah jam 10 malam, berarti masih bisa sholat tarawih ikut orang-orang. Malam hari bisa berdoa, bisa berzikir. Pagi hari antum bisa istirahat. Tapi jangan menggunakan siang hari hanya untuk tidur saja. Tidurlah ya 2-3 jam, kemudian nanti habis zuhur antum tidur siang. Setelah itu habis asar jangan tidur lagi sudah. Manfaatkan untuk baca Al-Quranul Karim dan untuk berdoa ketika
saat berbuka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Saya mau bertanya Ustaz, apa yang harus saya lakukan Ustaz ketika walimah keluarga bersikeras tetap ada musiknya? Keluarga saya belum kenal sunnah. Jamaah ingat, ketika pernikahan walimah dan ketika lebaran itu boleh ada musik. Tapi musik yang diperbolehkan itu rebana. Rebana. Jadi itu termasuk yang dilakukan di masa Nabi Muhammad SAW. Ada bocah-bocah kecil pakai rebana. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala diajari oleh Nabi SAW ketika hendak ke tempatnya kemanten wanita. Dikasih tahu, engkau kenapa? Engkau orang-orang Ansar itu suka permainan. Coba engkau katakan kepada mereka, atainakum fahayyuna nuhayyikum. Apalah? Dengan rebana boleh. Jadi jangan walimah antum setel hal ataka hadithul ghasyiyah. Ini walimah. Jadi Islam itu agama yang sempurna. Jadi ketika hiburan, ada hiburan yang diperbolehkan. Jadi antum tinggal sekarang download dari medsos ya, dari YouTube ada nasyid-nasyid yang pakai rebana yang memang untuk pernikahan. Antum download, ini loh, pakai ini. Sampaikan kepada orang tua. Karena mereka juga ingin pernikahan itu suasananya suasana yang gembira. Karena kalau sebagian pernikahan itu kayak kuburan jemaah. Gak ada apa-apa. Pakai nasyid, diperbolehkan itu. Maka tetap ada solusi yang halal yang bisa kita pakai untuk acara walimah. Saya ingin bertanya Ustaz, apakah kita nggak boleh bersalaman atau tante kita yang cewek? Emang antum punya tante yang cowok? Subhanallah jemaah. Ana baru tahu nih ada tante cowok mungkin. Nah, berkaitan dengan mahram jamaah. Mahram itu Allah sebutkan, insyaallah kalau anda nggak salah di surah An-Nisa ayat 23 insyaallah. Atau 21, 22, 23 antara itu antum baca nanti. Allah sudah sebutkan siapa yang mahram. Yang mahram itu yang tidak boleh antum nikahin. Kalau bicara kakak sepupu, boleh dinikahin apa enggak? Keponakan cewek nggak boleh dinikahi. Keponakan nggak boleh. Mahram keponakan. Tapi kalau anaknya sepupu, keponakan sepupu, ya sama ketika ibunya bukan mahram, anaknya bukan mahram gitu. Kemudian kalau tante kita yang cewek boleh karena tante itu mahram. Bibi itu mahram, adiknya ibu, adiknya bapak, kakaknya ibu, kakaknya bapak, itu adalah mahram. Jadi memang kita perlu pelajari. Ketika ana tahu bahwasanya nggak boleh salaman sama sepupu, itu sepupu kan biasa kita lebaran ya, oh salaman, masya Allah. Bagi kalau sepupunya cantik-cantik kan tuh. Ketika ana faham agama, ana mulai nggak salaman. Itu tuduhan. Oh ente ikut aliran apa sekarang? Aliran Sungai Deras. Artinya kita perlu sabar memang. Kita ingin menghormatin dia. Kita ingin menghormatin dia. Bukan kita menuduh yang macam-macam kepada dia. Enggak. Rasulullah SAW itu tidak bersalaman. Siapa yang tidak ingin menyentuh tangan Nabi Muhammad SAW? Sahabat-sahabat wanita itu kalau boleh bersalaman dengan Nabi SAW, mereka akan antri jemaah. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, bagaimana hukum bertawasul di kuburan orang-orang soleh? Jamaah, tujuan kita ziarah kubur adalah mendoakan orang-orang yang meninggal dunia dan mengingat kematian. Kalau antum mau bertawasul, bertawasullah dengan doa orang soleh yang masih hidup.
Kalau orang soleh yang sudah meninggal, antum bertugas mendoakan dia. Bayangkan orang soleh, sesoleh apapun ketika meninggal dunia, siapa yang mensolatin dia? Antum mensolatin dia. Antum yang mengatakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian antum minta doa dari dia? Ya enggak lah. Artinya antum minta doa dari orang soleh yang hidup. Ada ustadz, antum datang. Kalau sekarang mungkin antum biasa telepon ustadz. Afwan Ustadz, afwan Pak Kiai, saya punya ibu sakit, tolong didoakan. Boleh. Jadi tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup itu diperbolehkan. Tapi kalau antum ziarah ke kuburan, antum doakan orang yang meninggal dunia dan antum mengingat kematian di sana. Dia lebih butuh dengan doa antum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustadz, gimana hukum perempuan memakai gamis yang panjangnya menyapu jalan dan dipakai untuk sholat? Dan jika sah, apakah alangkah baiknya si perempuan tersebut agar membawa mukena agar pakaian sholatnya lebih suci? Jamaah, sebenarnya pakaian keluar wanita itu adalah pakaian sholat dia. Jadi perempuan itu nggak perlu bawa mukena. Karena pakaian yang dia pakai itu layak untuk sholat. Kalau pakaian itu tidak layak untuk sholat berarti belum syar'i. Sekarang bagaimana dengan ekor itu? Menyapu jalanan. Di masa Nabi Muhammad SAW, pakaian wanita-wanita itu menyapu jalanan. Ketika Nabi SAW mengatakan izratul mu'min ila nisfisa, pakaian atau sarungnya seorang yang beriman itu sampai setengah betis. Akhirnya Asma kalau nggak salah, putrinya Abu Bakar bertanya, "Mada taf'alun nisa bidhuyulihinna?" Bagaimana wanita-wanita dengan ekor mereka? Kalau hanya setengah betis. Yudnina shibron. Tolong ditambah satu jengkal. Dari setengah betis ditambah satu jengkal. Apa kata Asma? Idzan tabdu aqdamuhunna. Kalau cuma sejengkal, maka kakinya, telapak kakinya akan kelihatan. Idzan yudnina dzira'an. Kalau gitu boleh dia menambah dari setengah betis satu hasta. Wala yazidnya, dan enggak boleh nambah. Enggak boleh nambah. Jadi wanita muslimah panjangnya pakaiannya tidak boleh lebih dari satu hasta dari setengah betisnya ukurannya. Antum pernah melihat pakaian pengantin wanita yang sampai 5 meter diangkat? Nggak boleh, tidak sesuai dengan sunnah. Punggungnya kaki, jadi panjang menutup punggungnya kaki. Kadang-kadang kan kalau gerak dia jarinya kelihatan umpamanya. Itu insya Allah tidak membatalkan sholat dia, asalkan pakaiannya memang sudah menutup punggung kakinya seperti itu. Nggak harus pakai kaos kaki, nggak harus. Kalau sudah seperti itu pakaian dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, masih ada 2 menit lagi jamaah. Betul. Masya Allah. Ustadz, apa hikmah dari hadis tentang cabang-cabang iman? Bahwa tidak semua disebutkan dari 1 sampai 70 lebih cabang keimanan. Apakah kita harus memilih atau mengamalkan semua cabang keimanan tersebut agar masuk surga? Jazakumullah khair. Subhanallah jamaah. Jadi hadis yang tadi kita sampaikan, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim berkaitan dengan iman itu 70 lebih cabangnya atau 60 lebih cabangnya. Itu sebagian para ulama berusaha untuk mendetailkan, menguraikan hadis itu. Cabang-cabang keimanan. Artinya semua amal soleh itu termasuk keimanan. Salat itu termasuk iman. Haji itu termasuk iman. Bersedekah itu termasuk iman. Al-Imam Al-Baihaqi punya buku judulnya Syu'abul Iman. Cabang-cabang keimanan. Kenapa Nabi SAW tidak mendetailkan? Beliau hanya menjelaskan yang paling tinggi
dan yang paling rendah. Kemudian beliau menyebutkan wal haya'u syu'batun minal iman. Dan sifat malu itu termasuk dari cabang keimanan. Ada pepatah yang mengatakan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu termasuk iman. Itu bukan hadis. Yang hadis apa? At-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu separuh dari keimanan. Itu sabda Nabi Muhammad. Jadi bukan an-nadhafatu minal iman. Jadi kenapa Nabi SAW tidak menyebutkan secara detail? Bisa jadi Nabi tidak menyebutkan itu supaya para sahabatnya mencari, supaya mereka bersemangat untuk mengamalkan semua kebaikan yang merupakan cabang-cabang dari keimanan. Kalau membuang sesuatu yang mengganggu aja itu menjadi cabang keimanan, apalagi yang di atasnya itu. Pertanyaan, apakah kita harus memilih atau mengamalkan semua cabang keimanan tersebut agar masuk surga? Cabang-cabang keimanan ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib semuanya harus kita amalkan. Sholat umpamanya wajib. Haji bagi yang mampu wajib. Puasa bulan Ramadan wajib. Kita harus mengamalkannya. Tapi cabang-cabang keimanan yang sunnah, maka dianjurkan kita mengamalkannya. Dianjurkan kita untuk mengamalkannya. Kalau enggak, ya keimanan kita tidak akan sempurna. Seperti ucapan Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbuat baik kepada tetangganya. Ini termasuk iman, berbuat baik kepada tetangga. Tadi yang kita sampaikan, berbicara yang baik atau diam itu termasuk cabang keimanan. Memuliakan tamu termasuk cabang keimanan. Jadi yang wajib kita amalkan, wajib kita amalkan. Tapi yang sunnah, maka kita berusaha untuk mengamalkannya. Usahakan mengamalkan semuanya. Nggak mampu, ya pintu surga itu ada 8. Antum tinggal pilih mau mana. Ada orang di antara kita yang Masya Allah, dia itu